warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Fitria Arifiana dengan NIM 2331401111064. Kali ini akan menjelaskan mengenai cross-site scripting atau XSS untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keamanan komputer yang dibimbing oleh Pak Johan. Apa itu XSS? Nah, XSS atau cross-site scripting adalah jenis serangan keamanan aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya, biasanya menggunakan JavaScript, ke dalam halaman web yang dilihat oleh user. Tujuannya bisa untuk menampilkan pop-up palsu, mencuri cookie atau session hijacking, dan meredirect ke situs yang berbahaya. Seperti ini contohnya. Jadi tipe-tipe XSS ini ada 3. Yang pertama ada DOM-based XSS yang terjadi ketika skrip berbahaya dimasukkan melalui manipulasi DOM langsung di sisi klien yang biasanya lewat URL. Kemudian yang kedua ada Reflected XSS, skrip yang dikirim melalui URL atau form dan langsung dipantulkan kembali oleh server. Contohnya seperti berikut. Berarti ini yang muncul akan nanti ada angka 1 di pop-up. Kemudian selanjutnya ada Stored XSS. Ini yang paling bahaya karena script ini disimpan di dalam server, misalnya lewat kolom komentar. Siapapun nanti yang membuka halaman tersebut akan terinfeksi karena ini dapat menyebar ke semua pengguna. Ini adalah tipe yang paling berbahaya. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke demonstrasi project. Baik, langsung saja kita mencoba ke lab yang akan saya pakai, yaitu DFWA, yang bisa dipakai untuk mempraktekkan proses cross-site scripting sendiri. Dan di sini saya sudah menyalakan Docker desktopnya juga agar DFWA-nya bisa dijalankan. Ini ada admin, kemudian passwordnya adalah password. Oke, kita akan create database. Kemudian kita login lagi, sama seperti tadi, admin, password ini. Nah, di sini kita akan menyalakan dulu security levelnya. Di sini saya akan memakai yang low. Oke, sudah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ada 3 jenis, yaitu DOM, Reflected, dan Stored. Di sini kita akan langsung saja mengimplementasikannya. Baik, yang pertama di sini kita akan mencoba DOM. Kita langsung saja coba ketikkan script JavaScript-nya. Ya, kalau misalnya ini berhasil, berarti website ini termasuk keamanannya yang sangat rentan. Hmm. Berarti rentan. Kemudian yang lebih tingginya lagi itu serangannya, kita bisa memunculkan cookie dengan cara kita inspect ya. Kita inspect console.
kemudian ketik dokumen dot Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah cookie-nya, security-nya berarti sangat low. Kemudian kita coba lagi ya. Kalau tadi dari inspect elemen, kita akan coba gimana kalau misalnya di URL. Alert. Hmm. Ini terlihat ya, cookie-nya, security-nya juga low. Lanjut, kita akan ke reflected cross-site scripting. Ini sebenarnya sama dengan DOM tadi, namun lebih seringnya menggunakan submit from dalam implementasinya. Nah, kita coba langsung memasukkan scriptnya aja. Hmm. Ini. Hmm. Sama kan? Namun bedanya implementasiannya saja dengan yang DOM tadi. Kemudian selanjutnya kita akan implementasi coba yang stored cross-site scripting. Di sini perbedaannya, ini script yang kita buat bukan dipantulkan, namun akan tersimpan di dalam server yang pastinya akan lebih bahaya. Kita coba ya untuk script, apa scriptnya. Boleh start XSS persis seperti script yang tadi kita buat. Pop-up ini tidak hanya muncul dari kita yang telah menuliskan skrip, namun akan muncul di seluruh user yang mengakses bagian stored XSS ini. Contoh, misal saya akan buka di Chrome lainnya ya. Sorry. Kita login. Kemudian kita coba langsung pencet yang store. Nah, jadi pop-up-nya itu muncul tidak hanya di orang yang menuliskan skrip, namun seluruh user yang mengakses stored XSS akan terkena oleh dampak ini. Kemudian ini akan sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk stealing cookies. Kita akan coba untuk cookie stealingnya. Saya akan menggunakan Burp Suite ya. Jadi di sini saya akan memakai Burp Suite profesional yang collaborator, and then kemudian untuk hmm, ini untuk implementasi webnya saya akan menggunakan lab dari Portswigger. Lab ini exploiting cross-site scripting to steal cookies. Nah, kita langsung akses the lab. Akan sedikit proses ya. Nah,
Jadi di sini sudah ada beberapa website yang sudah disediakan oleh Coursewigger sendiri ya untuk kita uji coba exploiting cross-site scripting. Jadi di sini sudah banyak, kita akan coba. Saya pilih yang paling pertama. Nah, langsung saja. Jadi di sini akan menggunakan berupa seperti reflected tadi, itu menggunakan submit from, tapi yang membedakan di stored ini adalah nanti scriptingnya yang kita tulis akan tersimpan di dalam server. Kita langsung coba nulis script JavaScript-nya. Ini script yang akan kita pakai untuk melakukan cookie stealing. Kemudian, saya sudah menyiapkan Burp Suite profesional untuk tambahan software pembantu bagaimana nanti untuk cookie stealingnya. Baik, jadi yang kita butuhkan di sini pertama-tama saya akan menggunakan proxy dari Burp Suite-nya. Di sini saya akan mencari setting. Kemudian proxy. Kemudian di sini sudah saya setel sesuai dengan yang ada di Burp Suite saya di bagian instruksi setting. Dan saya tambahkan tadi 8083 spesifik address 127.001. Oke, baik. Kemudian setelah kita on kan, script yang sudah saya ketik ini, jika image-nya error, maka pengguna atau user akan diarahkan ke domain yang akan di-generate di Burp Suite Collaborator. Kemudian kita juga akan mendapatkan cookie dari user tersebut. Kita bisa isi dulu. Siapkan buat collaboratornya. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste di bagian domainnya. Seperti ini. Kemudian kita post. Kemudian di sini di website collaborator sudah terkirim ya request HTTP-nya. Sini kita bisa lihat ada banyak sekali. Kemudian kita akan coba pencet salah satu, kemudian cari request to collaborator-nya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan cookies-nya dari session sama dengan itu. Ya, kita copy. Kemudian kita akan menyalakan intercept proxy-nya. Kita balik. Kemudian kita akan ke my account. Di sini dia akan langsung menangkap request dari HTTP-nya. Di raw-nya, kemudian di bagian cookie kita akan ganti dengan yang kita sudah dapat di collaborator tadi ya. Kemudian kita forward. Kemudian kita matikan intercept-nya. Dan kita lihat, kita sudah masuk ke dalam sisi administrator. Dan congratulations, you solved the lab. Kita sudah berhasil stealing cookie tadi dengan menggunakan Burp Suite Collaborator. Kemudian dari situ domainnya kita arahkan ke collaborator yang sudah dibuat. Kemudian kita stealing cookie-nya di sini.
Kemudian saat kita ingin masuk ke dalam My Account tadi, kita ganti cookie-nya dengan yang sudah kita curi. Kira-kira seperti inilah bagaimana proses exploiting cross-site scripting to stealing cookies menggunakan Pursuit Collaborator. Seperti ini, kemudian pada akhirnya kita berhasil untuk solve the lab dan masuk ke administrator. Tools yang digunakan tadi ada server DFWA atau Damn Vulnerable Web App untuk simulasi target, kemudian Burp Suite Professional untuk menangkap dan melihat cookie korban via collaborator, kemudian ada script JavaScript untuk mencuri dan mengirimkan cookie. Dampak serangannya apa aja sih? Jadi ada pencurian akun atau session hijacking, kemudian akses tanpa login sebagai admin, kemudian penyalahgunaan hak akses dan kebocoran data pengguna. Solusi untuk mencegah XSS attack sendiri adalah yang pertama, selalu validasi dan sanitasi input dari pengguna di sisi backend, kemudian menggunakan header Content Security Policy atau CSP, kemudian menggunakan cookie dengan atribut HTTP only. Selanjutnya, hindari penggunaan library pihak ketiga yang tidak jelas keamanannya. Kemudian yang terakhir adalah memahami dasar atau fundamental dari konsep keamanan. Kesimpulannya, XSS atau cross-site scripting bukan hanya sekedar menampilkan alert pop-up, namun ia dapat digunakan untuk mencuri identitas dan mengontrol sesi pengguna atau user. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana serangan ini bekerja agar dapat membuat aplikasi yang aman sejak tahap pengembangan, dan bagi kita pun sebagai user juga harus aware bagaimana saja tadi solusi untuk menjaga data kita agar tidak bocor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.